Pada kesempatan pertama ini, yang pertama insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muzaid Abu Sifa SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 sampai 112. Hadirin yang subuh yang mulia Allah, marilah kita awali kajian pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kami persilakan. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin wa khairun nasirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan. Sampai dengan pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga terus Allah berikan kesehatan ini sepanjang kehidupan kita. Kalaupun kemudian kita mengalami sakit, semoga sakit yang kita derita menjadi sebab dimaafkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis beliau, ajaban li amril mu'min wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kondisi orang beriman itu sangat mengagumkan, dan hal itu tidak dimiliki oleh yang lain kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dan itu baik untuknya. Karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu cara, satu sarana akan semakin banyak kebaikan-kebaikan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ingat ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan kami tambahkan nikmat-nikmat itu. Dan sebaliknya, kata Rasulullah, wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu juga baik untuknya. Nah, sehingga lagi bahagia dia bersyukur, lagi gak bahagia dia bersabar. Dua-duanya adalah kebaikan. Lagi dipuji-puji orang, dia bersyukur. Lagi dicaci-caci orang, dihina-hina orang, dia bersabar, dan itu baik untuknya. Ya, lagi diangkat-angkat orang, dia bersyukur. Lagi diinjek-injek orang, dia bersabar. Biasa aja. Jadi kedua kondisi itu adalah sesuatu yang biasa, karena kedua-duanya itu adalah baik baginya ketika dia bersyukur atau dia bersabar. Nah, jamaah sekalian, semoga dua hal ini juga selalu melekat dalam diri kita saat kita menjalani kehidupan ini, sehingga apapun kondisi yang kita alami, maka keduanya akan menjadi sebab kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan ayat ke-110 sampai dengan ayat 112. Kita mulai dari ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Yang diperintahkan banyak orang, maka Allah katakan wa aqimu, panjang betul ya. Tapi kalau yang diperintahnya satu orang, wa aqimis shalah, satu orang berarti. Kalau di sini yang diperintahkan bagi dan dirikanlah salat, bentuk jamak, fiil amrnya itu domirnya adalah antum. Dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, bayarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, tentu kamu akan mendapatkan balasannya atau mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa saja yang kalian lakukan, basir, maha melihat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini adalah kelanjutan dari dua ayat yang sebelumnya ya, ayat 108 dan 109. Kalau kita ingat, ayat 108 itu menceritakan tentang orang yang menukar keimanan dengan kekafiran. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia berada pada kesesatan ya. Iman ditukar dengan kekafiran, maka ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Dan orang-orang kafir itu memang tidak menginginkan agar orang-orang beriman ini mereka tetap berada pada keimanan, sehingga mereka berupaya dengan berbagai cara sepanjang waktu untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya karena dengkinya mereka kepada orang-orang yang beriman ya. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya, karena kedengkian inilah yang membuat mereka itu tidak mau beriman kepada Nabi. Kemudian juga karena kedengkian ini yang membuat mereka memusuhi orang-orang yang beriman. Bahkan terus berupaya mengeluarkan orang-orang beriman ini dari keimanannya kepada Allah, agar mereka itu sama dengan orang-orang kafir tadi ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan di ayat ini, ayat ke-110 khususnya, pesan buat orang-orang yang beriman, wa aqimus sholata, maka dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan bayarkanlah zakat ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat yang lain ya, di ayat-ayat yang lain, dan banyak sekali kita temukan ayat-ayat itu Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat, juga untuk membayar zakat ya. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita itu bukan cuma menjadi orang baik
di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lain, bukan cuma kita punya hubungan yang baik dengan Allah, tapi kita juga harus punya hubungan baik dengan sesama. Maka diperintahkan mendirikan sholat, kemudian diperintahkan juga untuk membayar zakat. Dan ini dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau ada orang soleh, ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin, tapi sama orang lain berantem terus, berarti masalahnya orang ribut terus, ya, sama tetangga ribut, sama teman di kantor ribut, gitu kan, berarti masalah. Meskipun dia sholatnya rajin, ya, berarti ada sesuatu yang harus ditelusuri. Kenapa bisa begini? Ya, karena harusnya orang yang hubungannya baik dengan Allah, dia juga berhubungan baik dengan sesama, dengan orang lain. Harusnya begitu. Dan banyak hadis Nabi yang menyebutkan demikian. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kan gitu kan? Ya, Muslim yang baik itu adalah apabila orang lain selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya, gitu. Ya, jadi baik kepada Allah harus selaras dengan baiknya kita kepada sesama. Jadi kalau baik doang sama Allah, nggak baik kepada sesama, ada masalah. Atau sebaliknya, baik doang kepada orang lain tapi nggak baik sama Allah, ibadahnya malas, gitu kan, suka ninggalin sholat, berarti ada masalah juga, ya. Jadi kita di ayat ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan hal yang bermanfaat bagi mereka. Pertama, untuk kebaikan kehidupan mereka di dunia, termasuk juga untuk kebahagiaan hidup mereka di akhirat kelak, gitu. Dengan mendirikan sholat, juga dengan membayar zakat, ya. Ya, secara tekstualnya, saat kita mendirikan sholat, kemudian kita membayar zakat, ya, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Allah, yang berarti juga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ketaatan Allah akan balas dengan kebaikan. Tetapi maknanya juga adalah dengan mendirikan sholat dan membayar zakat, Allah ingin kita mendapatkan kebaikan hidup kita di dua alam berikutnya, di dua kehidupan kita, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di surah Al-Mu'min ayat ke-52 Allah menyampaikan yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratan, yaitu pada hari tidak berguna bagi orang-orang zalim itu ma'dziratu, permintaan maaf mereka. Jadi ada saatnya orang-orang zalim itu akan meminta maaf kepada orang-orang yang beriman, atau orang-orang zalim itu akan meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Ada saatnya. Nah, saat mereka meminta maaf dalam kehidupan mereka di dunia ini, ada kesempatan buat mereka mendapatkan maaf itu. Ya, kayak sekarang ada orang yang nyakitin kita terus dia minta maaf, ya kita bisa maafin. Kalau kita sudah bisa maafin, selesai insya Allah urusan dia. Tapi kalau dia di dunia nggak minta maaf sama orang yang dizalimi, di akhirat dia akan minta maaf sama orang yang dizalimi. Nah, itu nanti resikonya berat, ya, resikonya berat buat dia sendiri. Apa resikonya? Kalau orang yang dizalimi itu tidak mau memberikan maafnya, ya, dia akan meminta kepada Allah agar kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi itu dipindahin ke orang yang
berbuat zalim. Pindahin, ya, nggak mau minta maaf. Itu sebagai resiko dari kezaliman yang dia lakukan. Ya, kalau kezalimannya, dosa-dosa orang yang dizalimi itu udah pindahin semua habis, ya, tapi dia masih nuntut juga. Nah, kebaikan orang itu akan diminta pindahin ke orang yang dizalimi. Sampai begitu. Makanya dari Islam itu yang menyebutkan tentang orang-orang yang bangkrut, al-muflis. Nabi nanya sama sahabat, tahukah kalian siapakah muflis itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat berpendapat begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi Nabi belum mengiyakan. Ya, kata Nabi belum tepat. Bukan itu yang disebut sebagai orang yang muflis. Kata Nabi orang yang muflis itu apa? Orang muflis itu adalah orang yang ketika dia melakukan kebaikan, dia juga punya keburukan, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama hidupnya di dunia itu nanti habis oleh apa? Habis untuk membayar tuntutan orang-orang yang pernah dia zalimi. Jadi kebaikan-kebaikannya akhirnya habis. Padahal selama ini sudah capek lelah melakukan kebaikan tersebut, tapi akhirnya habis karena banyak orang yang menuntut dia. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu dipindahin ke orang-orang tersebut, ya. Dan kezaliman orang itu dipindahin ke dia. Maka orang yang seperti inilah yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya. Nah, orang zalim juga begitu. Ya, dia akan meminta maaf. Tapi kata Allah, yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum. Pada hari itu nggak berguna lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Ya, yang bisa jadi memang Allah sudah menutup pintu penerimaan maaf. Ya, dan orang yang dizalimi juga tidak memberikan maafnya untuk mereka. Akibatnya walahumul la'natu walahum su'udah. Maka bagi mereka itu laknat dan bagi mereka juga tempat tinggal yang buruk. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang Allah perintahkan: dirikan sholat dan bayar zakat. Ya, minimal zakat itu kan setahun sekali. Ya, yaitu zakat fitrah, minimal itu. Jangan udah setahun sekali pakai lupa lagi kan kelewatan. Ya, saya belum bayar zakat. Nah, itu resiko sendiri dan ditanggung. Ada waktu sebulan full Ramadan, ya kan, bayar zakat fitrah pakai kelupaan, nggak kebayar juga. Ya, kita harus banyak-banyak ditanggung kepada Allah. Habis begitu sholat id bubaran baru ingat, ya sih belum bayar zakat gitu kan, udah selesai. Nggak bisa kita bayar zakat lagi, karena kalau udah selesai sholat id, imam khatib sudah naik mimbar, waktu bayar zakat itu udah nggak bisa lagi, gitu ya. Begitu kita bayar tetap saya bayar zakat fitrah, itu bukan zakat, tapi akhirnya jadi sedekah kita, gitu. Nah, tapi buat kebaikan diri kita, kebaikan harta kita, ternyata sekarang juga banyak zakat yang lain. Ya, ada zakat penghasilan, ada zakat harta. Ya, zakat penghasilan, kalau penghasilan kita sebulan minimal 6 juta, maka wajib mengeluarkan 2,5% dari penghasilan rutin kita. Kalau zakat mal, punya simpanan harta selama setahun nggak berkurang jumlahnya dari ambang batas 85 gram emas, berarti sekitar 90 juta. Kalau sekarang ya, konversi sekarang sekitar 90 juta, nggak berkurang selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari simpanan hartanya itu. Ya, ada juga zakat yang lain. Nah, tujuannya buat kebaikan kita, kebaikan diri kita, ya, mensucikan jiwa dari penyakit bakhil dan mensucikan harta sehingga menjadi harta yang berkah. Maka berikutnya Allah kemudian mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kamu usahakan untuk dirimu sendiri, maka kamu akan mendapatkan
balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini harus menjadi motivasi buat kita nih. Motivasi untuk selalu berbuat baik kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Ya, sekecil apapun kebaikan itu, karena tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun. Dan Allah di surah Ar-Rahman itu sudah mengingatkan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan itu sendiri? Ya, jadi ini juga harus kita yakini bahwa saat kita melakukan kebaikan, maka akan ada balasan kebaikan untuk diri kita. Meskipun tidak melulu bentuk balasan kebaikan yang kembali ke kita itu berupa materi, ya bisa jadi berupa yang lain. Tapi ini adalah sebuah keyakinan yang harus ada di dalam diri kita. Ya, maka Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis beliau, orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik, manusia terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Paling banyak manfaat berarti apa? Berarti dia banyak melakukan kebaikan, ya, dalam bentuk apapun kebaikan tersebut. Ya, dan Allah ingatkan ini, apapun kebaikan yang kita usahakan untuk diri kita, maka kita akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang melakukan kebaikan. Dan Allah juga mengingatkan, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, yang menarik adalah ternyata balasan kebaikan dari Allah atas kebaikan yang kita lakukan itu akan membuat kita takjub, terpesona. Padahal bisa jadi kita anggap kebaikan yang kita lakukan itu sepele, ya, sepele, kecil. Tapi begitu Allah memperlihatkan balasannya, oh, itu bikin kita geleng-geleng kepala. Ya, ini yang terjadi. Cuma ya kita memang belum bisa melihat, ya, belum bisa melihat secara langsung. Ya, kalau konkret kelihatan, wah, asik itu. Nah, ini kan masalahnya balasannya kadang-kadang abstrak. Gak kelihatan sama kita kayak apa. Ya, tapi ada orang juga yang diperlihatkan balasannya. Nah, salah satunya seperti kisahnya sahabat Nabi yang sangat kita udah sering dengar itu, ya Sya'ban. Ya, Sya'ban ketika mau meninggal, dia terpesona dengan balasan yang Allah sediakan. Hanya gara-gara nyebrangin orang atau nganter orang ke satu tempat. Kan biasa, apalagi kebetulan Sahara, ya kan? Kita naik motor sendirian. Ini ada orang kayaknya kesusahan, nggak punya ongkos nih kan? Dia mau ke arah yang sama dengan kita, antri. Ya kan? Nggak ada ruginya kita kan, orang Sahara gitu kan. Terus nggak apa-apa dia naik sebentar. Begitu Allah kasih dia balasannya, akhirnya sahabat mengatakan, coba lebih jauh, ya coba lebih jauh. Karena sedekat itu saja, itu balasannya luar biasa. Apalagi kalau lebih jauh. Itulah mengapa nanti di yang berakhir orang-orang beriman itu menyesal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir menyesal jelas di surah An-Naba itu kan, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berkata, ya laitani, celaka kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau kali ini aku menjadi tanah saja, biar gak dihisab sama Allah. Itu penyesalan orang kafir, karena mereka sudah kelihatan mereka akan menderita setelah ini, maka mereka berandai-andai lebih baik di tanah aja. Nah, orang mukmin pun juga menyesal. Apa penyesalannya? Kenapa dulu cuma melakukan begini? Kenapa dulu begitu? Ya, jadi menyesal karena cuma melakukan amal yang sedikit saja, amal yang kecil saja, karena ternyata balasan itu besar sekali yang disediakan oleh Allah. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Allah tidak akan lengah terhadap satu amalan yang dikerjakan seseorang
dan tidak pula menyia-nyiakannya. Ya, apakah itu berupa kebaikan atau juga berupa kejahatan? Ya, apa sebabnya? Karena ketika Allah mengatakan innallaha bima ta'maluna basir, ya Allah itu sangat mengetahui dengan jelas apa saja yang kita kerjakan, kebaikan atau keburukan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, di saat sendiri atau di saat dengan bersama orang lain. Ya, Allah melihat kita dengan sangat rinci, dengan sangat detail. Ya, udah ngumpet sembunyi gak ada orang, ya terus dipastiin CCTV gak ada, ya HP mati, semuanya mati, gak ada yang melihat, tapi Allah melihat kita dengan sangat rinci, dengan sangat detail. Ya, kebaikan atau juga kejahatan yang dilakukan, maka semua ini nanti akan Allah sediakan balasannya dari setiap kebaikan yang kita lakukan atau juga keburukan yang kita lakukan. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini mengandung pemberitahuan kepada kita bahwa Allah itu maha mengetahui seluruh amal yang dikerjakan oleh manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dan juga lebih bersungguh-sungguh untuk menjauhi keburukan. Gitu. Ya, karena Allah melihat. Ya, jadi kita jadi serius. Nah, ini banyak orang lupa Allah melihat dia. Ya, sehingga dia asik saja melakukan keburukan-keburukan itu. Ya, nggak ada pengawas nih yang melihat kita, nggak ada KPK nih yang melihat kita. Ya, akhirnya dia merasa aman. Padahal Allah selalu melihat dia. Gitu. Maka pengawasan melekat ini yang terus hadir. Ya, ada satu apa namanya ya? Satu sifat atau sikap ya. Ya, satu sikap atau perasaan yang harus kita miliki, yaitu ma'iyatullah dan muraqabatullah. Ma'iyatullah itu selalu bersama dengan Allah, muraqabatullah itu selalu merasa dekat dengan Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, itu harus ada dalam diri kita. Bahkan oleh oleh Syekh Abdullah Nasif Al-Wan dalam kitab beliau Tarbiyah Ruhiyah disebutkan muraqabatullah itu menjadi satu tangga yang harus kita tapaki kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa sama Allah. Kita harus ada namanya muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah. Jadi mau begini, itu Allah melihat kita nih, mau begitu sadar Allah melihat kita, sehingga akhirnya hanya kebaikan yang akan dia lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ke-111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, siapa merekanya? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka berkata mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, dan sangkaan mereka itu keren banget. Apa kerennya? Gak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani akan masuk neraka. Ya, itu sangkaan mereka, itu perkataan mereka. Tilka amaniyuhum, itulah demikian itu adalah angan-angan mereka yang kosong. Ya, jadi itu sekedar angan-angan saja.
Allah, qul hatu burhanakum, katakanlah kepada mereka itu, hatu burhanakum, tunjukkan kebenaranmu, in kuntum shodiqin, jika kamu itu adalah orang yang benar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini 111 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tertipunya orang Yahudi dan orang Nasrani oleh apa yang ada pada diri mereka, ya, yaitu mereka mengakui bahwa tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali mereka saja, kecuali orang-orang yang memeluk agama mereka saja. Nah, sehingga ketika orang Yahudi, orang Nasrani itu berdakwah, ya, dakwahnya model-model begini, ya, bahwa jalan keselamatan itu hanyalah, gitu kan, ya, itu yang mereka yakini. Salahkah mereka meyakini itu? Ya, enggak, ya, karena ya begitulah memang diajarkan oleh agama mereka. Yang salah itu adalah kalau kita meyakini anggapan mereka itu benar, itu salah, ya. Ya, karena Allah sudah mengingatkan, inna dina indallahi al-Islam, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, itu keyakinan kita. Agama yang benar itu Islam. Kalau ada orang mencari agama selain Islam, maka dia di akhirat nanti akan menjadi orang yang rugi. Ya, maka tak boleh kita membenarkan apa yang mereka yakini, yang mengatakan nggak ada yang akan masuk surga kecuali kelompok mereka saja, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi jelas, ya, keturunan Bani Israil, ya, dari keturunannya Yehuda, ya, maka keturunan Yehuda itu disebut sebagai orang Yahudi. Nasrani ini awalnya itu adalah pembelanya Nabi Isa alaihissalam, yang disebut dengan kaum Hawari. Ya, Nasrani itu dari kata Ansor, ya, Ansor itu artinya pembela. Mereka berasal dari satu desa yang bernama Nasiro. Nasiro, kalau bahasa sekarang disebut dengan Nazaret, ya, itu Nasiro kalau bahasa Arabnya. Itu adalah pembela, ya, pembelanya Nabi Isa, maka disebut sebagai Nasrani. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menyampaikan tentang persangkaan mereka ini. Ya, misalnya ada ayat yang mengatakan di surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Gitu. Itu sangkaan mereka. Atau di ayat yang lain mereka mengatakan, ya, Allah menyampaikan satu firman, wa qalu, mereka berkata, orang Yahudi, orang Nasrani itu, lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya ayyaman ma'dudah, beberapa hari saja. Nah, itu sangkaan-sangkaan mereka, ya. Seperti juga di ayat 111 ini, tidak akan ada yang masuk surga kecuali golongan mereka, kecuali yang memeluk agama seperti agama mereka, karena mereka meyakini mereka itu adalah anak-anak Allah, mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Abul Aliyah menyebutkan artinya itu adalah angan-angan yang mereka inginkan dari Allah tanpa alasan yang benar, ya, sekedar angan-angan doang, sekedar mimpi kosong doang, ya. Mereka mengatakan itu, tapi tidak ada alasan yang membenarkan ucapan mereka, ya. Ya, mirip-mirip lah kalau misalnya ada di antara kita yang bilang, oh saya mah kenal dengan pejabat itu, ya, nanti kalau ada apa-apa beres lah, gitu kan. Ya, memang betul kita kenal sama dia, tapi kan belum tentu dia kenal sama kita, gitu.
Siapa ya? Dia nggak kenal nama kita gitu kan. Jadi ucapan kita itu ya hanya sekedar omongan kosong doang gitu kan, buat menarik minat orang lain ya, biar mau dekat sama kita gitu ya, mirip-mirip begitu ya. Sama seperti ini ya, nggak ada yang bisa masuk surga kecuali yang sama dengan kami ya, sama seperti orang Yahudi, sama seperti orang Nasrani. Tapi Allah bilang tidak menurut, itu cuma mimpi mereka doang, itu cuma anak-anak mereka doang. Nah jamaah sekalian, inilah bahayanya panjang angan-angan ya, bahayanya panjang angan-angan, atau kalau istilah itu disebut dengan tulul amal ya, panjang angan ya, banyak keinginan. Nah, ini bahaya, dan ini menjadi satu penyakit hati yang harus diwaspadai ya, menjadi satu penyakit hati yang harus diwaspadai. Ada panjang angan-angan. Nanti kalau udah panjang angan-angan, bawaannya itu nggak mau apa ya, takut mati bawaannya, takut mati ya. Karena dari panjang angan-angan itu akhirnya akan menimbulkan penyakit cinta dunia, kehidupan dunia kayak gitu ya. Jadi berhati-hati dengan panjang angan-angan ya, atau angan-angan kosong, begini segala macam, tapi tidak ada alasan yang membenarkan. Seperti yang Allah sampaikan kepada Bani Yahudi dan Nasrani itu hanyalah angan-angan mereka saja. Maka Allah kemudian sampaikan kepada Nabi, kepada Rasul, katakanlah ya Muhammad, hatu burhanakum ya, datangkan bukti-bukti kalian atas pengakuan kalian itu, bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali golongan kalian sendiri ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Kata Rabi bin Anas, juga Sudi, Abu Aliyah dan Mujahid, kemukakan hujah kalian, apa landasannya sehingga kalian mengatakan yang masuk surga itu hanya kalian saja ya. Kalau bukti-buktinya jelas boleh, oh benar berarti gitu kan. Tapi kalau bukti-buktinya ngasal ya, tentu saja pengakuan kalian itu akan menjadi pengakuan yang tertolak gitu ya. Maka hati-hati dengan segala ucapan yang keluar dari mulut kita ya, apalagi angan-angan kita. Nanti ngeri kalau kita disuruh coba jelasin kenapa bisa begitu, wah susah sendiri kita jadinya, repot sendiri kita jadinya ya. Nah kalau Pak Kadang mengatakan berikan keterangan mengenai pengakuan kalian itu ya. Jadi inilah pengakuan orang Yahudi dan Nasrani, tidak ada yang masuk surga kecuali golongan mereka sendiri. Dan hati-hati, kadang-kadang penyakit ini juga muncul menjangkiti sebagian dari kita yang kaum muslimin ya. Ya, pengakuan penyakitnya itu adalah menganggap yang akan masuk surga itu hanya golongan mereka sendiri gitu. Pakai dalilnya dari hadis Nabi, dan hadis Nabinya hadis Nabi yang sahih ya, bahwa kelak kata Nabi, orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani menjadi 72 golongan, orang Islam 73 golongan, lebih banyak lagi kan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja ya. Itulah yang disebut sebagai firqah najiyah ya, kelompok yang selamat. Nah, akhirnya masing-masing mencap bahwa kamilah firqah najiyah, kamilah firqah najiyah, kami golongan yang selamat ya. Selain kami masuk neraka, selain kami masuk neraka, hanya kami yang akan masuk surga gitu. Hati-hati ya, mudah menjangkit. Akhirnya muncul penyakit itu, mencap orang lain akan masuk neraka ya, sedangkan hanya dia atau golongan dia yang akan masuk surga. Padahal tidak seperti itu maknanya ya. Siapa yang selamat? Yang selamat itu adalah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada Allah sebagai Nabi, Muhammad Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai kitab suci.
suci, ya prinsip-prinsip rukun iman itu tidak berubah, ya prinsip rukun Islam itu tidak berubah, gitu kan? Ya, kalimat tauhidnya juga sama. Maka orang yang memiliki itu, insya Allah dia termasuk dalam kelompok yang selamat. Tapi selain itu, maka dia orang yang akan celaka, gitu. Karena ada kan ngaku Islam tapi nabinya yang lain, gitu. Ya seperti golongan Ahmadiyah, nabinya Mirza Ghulam Ahmad, kan gitu kan? Ya ada ngaku Islam tapi memusuhi sahabat Nabi, bahkan melaknat sahabat Nabi. Ya seperti orang-orang Syiah, kan gitu kan? Ada orang Islam tapi begini, orang Islam tapi begitu, gitu. Ngaku-ngaku orang Islam. Ya maka kita perlu berhati-hati, ya jangan sampai salah jalan dan tetap berada di jalan yang lurus, ya jalan yang benar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang Yahudi, orang Nasrani itu mengatakan kamilah yang akan masuk surga, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Nah, Allah kemudian memberikan kabar kepada kita, siapa itu yang nanti akan masuk surga itu menjadi orang-orang yang selamat. Kata Allah di ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inilah orang yang akan selamat. Siapa dia? Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, yaitu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia berbuat baik. Apa maknanya? Disebutkan orang yang berbuat baik itu man aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah oleh Abdul Aliyah dan Ar-Rabi bin Anas, orang yang benar-benar tulus kepada Allah, orang yang ikhlas kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya secara total kepada Allah ketika beramal, memang hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Nah, Sa'id bin Jubair mengatakan man aslama wajhahu lillah itu tulus ikhlas menyerahkan agamanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Nah inilah yang man aslama wajhahu lillah, maka dia tulus ikhlas hanya untuk Allah. Apapun yang dia lakukan lillahi ta'ala, apapun yang dia lakukan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi syarat pertama amal kita itu menjadi amal yang diterima oleh Allah, yang akan menjadi kebaikan buat kita. Menjadi syarat pertama, ya tulus ikhlas hanya untuk Allah atau hanya karena Allah. Ya. Dan ayatnya jelas di surah Al-Bayyinah, ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, dilakukan ibadah itu ikhlas, tulus, hanya untuk Allah, bukan buat yang lain. Menjadi syarat pertama amal kita diterima. Nah yang kedua, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat baik. Artinya dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah syarat kedua, ya amal kita itu menjadi amal yang Allah terima dan menjadi kebaikan buat kita, yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi amal yang kita kerjain buat Allah atau karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hati dengan satu amal yang kalau kita lakukan amal itu terus tidak sesuai dengan contoh Nabi. Ya karena ada satu hadis Nabi, dan hadisnya ini sangat familiar ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun
Siapa yang mengerjakan satu amal yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan perintah kami atau tidak berasal dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Ya, hadis ini yang menjadi landasan tentang bid'ah. Ya, bid'ah itu tertolak. Ya, hadis yang lain menyebutkan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu tempatnya di neraka. Gitu. Ya, maka hati-hati bahwa kita harus berupaya ketika melakukan satu amal, ya ini memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang yang selamat. Ya, dia yang tulus ikhlas, yang beriman kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah, dan ketika menjalankan ibadahnya itu tulus ikhlas karena Allah, kemudian juga mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka buat mereka ini fala khaufun 'alaihim falahu ajruhu 'inda rabbih. Baginya pahala pada sisi Tuhannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak informasi buat kita tentang balasan dari amal yang kita lakukan itu. Ya, dengan amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan banyak sekali. Dan itu harus menjadi motivasi buat kita yang menyemangati diri kita untuk beramal. Masya Allah, ya, nggak akan sanggup kita kalau harus melakukan amal tanpa ada balasan dari Allah. Misalnya ini, kita sholat subuh berjamaah. Kenapa kita sholat subuh berjamaah? Karena kita pengen dapat pahala dari Allah, kan? Pahalanya apa? Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti melaksanakan sholat sepanjang malam. Coba kalau kita sholat sepanjang malam, nggak berhenti, berat, ya kan, berat. Atau bisa jadi ada dari kita yang ngomong, emang kerjaan kita sholat doang, gitu kan? Disuruh sholat sepanjang malam. Ya, atau dulu bisa tentang syariat sholat itu. Ya, Allah bilang kepada Nabi 50 waktu sholat dalam sehari semalam, 24 jam sholatnya 50 kali. Berarti sejam 2 kali kita sholat. Ya, mikir kita, emang kerjaan kita itu doang, gitu kan? Bentar-bentar sholat, nggak ada kerjaan yang lain, gitu. Nggak akan sanggup. Akhirnya sampai 5 kali doang. Ya, 5 kali doang. Kata Nabi Musa kan begitu juga, 5 kali. Kamu balik lagi sama menghadap Allah lagi, minta keringanan. Nabi udah kadung malu kan, kadung malu bolak balik, ya, minta keringanan terus sampai 9 kali, 35 masih juga disuruh minta keringanan, nggak ada. Cukup ini saja, biarkan ini yang menjadi syariat dia buat umatnya. 5 kali dan terbukti betul. 5 kali aja masih banyak yang bolong-bolong kan, gitu kan, masih banyak. Ya, nggak tahu kalau sampai berapa gitu pasnya gitu, sampai nggak ada yang bisa ninggalin, belum tentu juga. Ya, kalau dikurangin 3 kali belum tentu juga nanti bisa kerjain. Gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengerjakan, ya karena iman kita kepada Allah, menyadari bahwa Allah ini punya syariat. Ya, kita sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah harusnya mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Ya, sebagaimana kalau kita bawahan punya pimpinan, apa yang disuruh pimpinan manut banget kan. Kalau nggak manut, siap-siap dapat SP kan, gitu. Ya, maaf kita dikirimin SP sama Allah nih, SP pertama masih nggak taat, SP kedua nggak taat juga, SP ketiga repot. Ya, maka Allah ingatkan ini, setiap kebaikan yang kita lakukan falahu ajruhu 'inda rabbih, ada balasan baginya, ada pahala baginya pada sisi Allah. Maka kalau kita melakukan satu amal ingin dapat pahala dari Allah, ini sesuatu yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena ada orang mengatakan kan, harusnya kalau kita beramal nggak usah ngarepin pahala, itu kita melakukan itu karena taatnya kita sama Allah. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita ngarepnya dari selain Allah, itu nggak boleh. Ya, ngarep kebaikan dari orang nggak boleh. Ya, kalau kita mengharapnya dari Allah, ini sesuatu yang boleh dan memang harus begitu. Ya, karena Allah yang sudah mengatakan
baginya pahala dari setiap amal yang dia lakukan. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Ini terhadap kehidupan kita di dunia. Ya, jadi kalau nggak khawatir itu ya apa ya, optimis saja udah, tenang dan tenang, selalu tenang menjalani kehidupan ini. Ya, karena mereka nggak khawatir, tenang aja udah. Besok mau kayak gimana, tenang aja. Ya, besok anak-anak kita kayak gimana, tenang aja. Kita kan tugasnya cuma usaha doang, ya kan? Kita cuma usaha, tapi kita nggak bisa menjamin kehidupan kita, gitu. Ya, udah usaha nih keras-keras, akhirnya wah dapat hasil banyak, nih besok mati, gitu kan? Selesai urusan kita, kan gitu kan? Capek-capek pontang-panting, ternyata nggak dapat apa-apa, gitu. Kita cuma bisa usaha doang, tapi kita nggak bisa menjamin bahwa dengan usaha ini akhirnya pasti nanti akan banyak kebaikan kita dapatkan. Tugas kita usaha, urusan hasil itu hanya menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Maka orang yang beriman kepada Allah menyadari bahwa ada kebaikan yang akan Allah berikan dari setiap amalnya, ada pahala dari setiap kebaikan yang dia lakukan. Dia akan menjadi orang yang tenang menjalani kehidupan ini, tidak ada kekhawatiran. Saya tidak usah ibadah sudah, saya serahkan kepada Allah untuk besok bagaimana, gitu kan? Udah sekali. Nah, kalau orang udah kayak begini tuh, tawakalnya itu tinggi udah, ya kan? Ya, terserah Allah nanti mau kayak gimana. Yang penting kita udah usaha. Jangan terserah Allah gimana, kita ini nggak ngapa-ngapain, repot juga kan? Itu terserah Allah. Rizki itu Allah sudah atur. Kalau Allah memang sudah menetapkan rizki, dia akan datang kepada kita. Tapi kitanya lagi tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain, repot juga. Ya. Nah ini yang pertama, wala khaufun 'alaihim. Yang kedua, wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati. Ya, kalau tadi kehidupan kita di dunia, maka yang kedua ini tidak bersedih hati juga dalam kehidupan mereka di akhirat. Itu yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Ya, begitu di akhirat nggak sedih mereka, karena mereka puas dengan apa yang sudah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Maka di surah Al-Ghasyiyah itu kita baca itu, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, gitu kan? Nanti di akhirat itu ada wajah yang berseri-seri, na'imah, berseri-seri wajahnya. Kenapa? Li sa'yiha radiyah, mereka puas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, sehingga kan kalau wajah berseri-seri itu berarti apa? Bahagia dia. Nggak ada orang sedih wajahnya berseri-seri, nggak ada. Ya, kalau orang sedih wajahnya pasti murung. Nah, ini wajahnya berseri-seri. Kenapa bisa begitu? Dia sudah senang dengan apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Dia selalu berupaya menjadi orang yang taat kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah semaksimal mungkin. Capek dia, lelah dia, tapi itu yang dia terus lakukan. Maka di akhirat wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan di dalam dirinya. Dan ada yang mengatakan juga sedihnya itu dengan atas datangnya kematian. Ya, maka orang-orang yang beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya itu, ya, ketika meninggal bahagia dia. Ya, makanya ada orang meninggal senyum, gitu kan, bahagia. Begitulah yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa dia bahagia? Karena setelah ini dia akan mendapatkan balasan dari setiap amal soleh yang dia lakukan. Gitu, ya, bahagia. Ya, kelihatan kan kalau kelihatan tuh, kalau meninggal itu diperlihatkan nanti di mana tempatnya. Begitu dilihat, masya Allah. Saya lihat ada video kisah anak muda Palestina menjelang meninggal, dia ngoceh aja, masya Allah,
dia ngomong, bapak ibu gitu ke orang tuanya itu, kalian gak usah khawatir, jangan sedih, ya jangan sedih. Dia bilang juga ke saudara-saudaranya, kalian gak usah bersedih dengan diriku, tentang diriku, jangan bersedih dengan kematianku, karena aku melihat surga yang begitu indah gitu. Kan dia sangat ngomong masih itu, masya Allah. Dan ini kan nggak bisa didramatisir ya kan? Dia mau jadi ngarang-ngarang gitu nggak bisa. Ini kondisi yang memang di luar kendali kita. Allah perlihatkan itu, dan itu akan membuat dirinya sangat berbahagia. Sehingga ketika datang kematian, dia justru bahagia. Begitulah beriman, nggak takut dengan datangnya kematian, karena dengan kematian itu akhirnya dia akan mendapatkan balasan dari setiap kebaikan yang dia lakukan, dan itu cita-cita terbesarnya. Gitu. Maka kalau kita masih ngeri-ngeri kalau ngomongin mati, berarti ada yang harus kita koreksi di diri kita. Masih takut kan kita kalau mati, jangan dulu dah gitu kan, ntar dulu dah gitu. Berarti masih ada yang harus kita beresin dari diri kita. Tapi kalau udah siap, udah siap. Karena emang gak bisa kita hindari kan. Insya Allah ini tanda-tanda kebaikan. Walau yahzanun, dan kelak nanti dia tidak akan ada kesedihan ketika menghadapi hari akhirat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang Allah sampaikan di ayat ke-112 ya. Jadi ayat ini juga memberikan sanggahan buat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Hanya mereka akan masuk surga nanti dulu kata Allah. Itu cuma anak-anak kalian. Hanya kalian yang nanti akan mendapatkan kebaikan, belum tentu. Kasih bukti dulu. Ya, ternyata yang mendapatkan kebaikan itu adalah siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, tulus ikhlas ketika dia beramal, kemudian beriman juga kepada Nabi dan melakukan amal itu sesuai dengan contoh Nabi. Mereka itu yang akan dapat kebaikan dari Allah, tidak ada kesedihan, juga tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah di ayat 112, tulus ikhlas untuk Allah, kemudian mengikuti Nabi, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan soal Al-Baqarah 110 sampai dengan 112. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad as-salatu tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya syafiyal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la safaran illa wasaltah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha.